Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kreatif masih setia di channel kita yaitu Kreatif Grafis. Insya Allah akan memberikan video-video inspiratif seputaran dunia komputerisasi, fotografi, dan destinasi, dan tentunya informasi-informasi yang terkini. Oke, hari ini kita akan berbagi tips ya tentang banyak sekali pertanyaan apa yang akan terjadi jika kita tidak mengirimkan info pajak di YouTube ya atau Google AdSense. Ini kan lagi hit banget ya, masih banyak dipertanyakan tentang seputaran pajak atau tax ya di sebagai YouTuber. Namun sebelumnya jangan lupa ya like, comment, dan subscribe dulu biar kawan-kawan bisa mendukung channel saya dan saya juga lebih semangat memberikan video-video atau membuat video selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya untuk kalau kita buka di konten kita saat ini, kalau misal kawan-kawan masih ada yang belum, ini akan contohkan video saya ini belum saya kirimkan ya. Nah, ini ada tulisan di sini peringatan ya, tindakan diperlukan kreator di luar Amerika, kirimkan informasi pajak Anda di AdSense untuk memastikan akurasi potensi pajak atau penghasilan Anda. Nah, di sini sebenarnya sudah berapa bulan kemarin ya ini sudah ditampilkan. Karena kenapa? Sebagai YouTuber ini harus bersiap-siap ya akan dipungut pajak itu dari pengunjung Amerika. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, sebenarnya apa sih bagaimana atau apa yang akan terjadi jika kita tidak mengirimkan informasi ini atau kita abaikan saja. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit ya. Sebenarnya apa sih pajak YouTube itu? Nah, ini sih yang sekedar saya tahu saja ya, mungkin mohon maaf bagi kawan-kawan yang lebih memahami. Saya kasih info sedikit saja. Yang jelasnya ini juga dari sebuah situs juga yang pernah saya baca bahwa sebentar lagi kita seorang YouTuber ini yang sudah berpenghasilan yang akan mendapatkan ini ya pajak, juga akan terpotong pajak dari setiap pengunjung asal Amerika Serikat. Itu juga disesuaikan dengan semacam kalau kita punya perpajakan di Indonesia ya. Sedangkan di Amerika Serikat juga punya yang namanya IRS, Internal Revenue Service. Nah, itu sebagai jasa otoritas ya perpajakan di Amerika Serikat. Ini akan memberlakukan pengenaan pajak ini nanti. Yang seolah mungkin kalau sana akan tetap dilaksanakan, ini rencananya dimulai pada bulan Juni 2021 nanti. So, kita ini sudah diharuskan untuk mengirimkan informasi pajak ini itu tanggal 31 Mei terakhir ya. Kalau seandainya tidak ngirim kenapa? Ya nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, saya lanjutkan ya. Sebenarnya ini punya dasar hukum apa enggak sih? Atau memang akal-akalan aja? Yang saya tahu ini udah punya ininya ya, punya semacam undang-undangnya juga, yaitu pasal 3 Amerika Serikat di IRS ya, di mana Google ataupun YouTube sebagai pemungut pajak diberikan tanggung jawab oleh IRS tersebut untuk mengumpulkan informasi, akan memotong, memungut, dan melaporkan pajak apabila terdapat YouTuber yang menghasilkan pendapatan dari royalti dari penonton di Amerika Serikat. Nah, terkadang kemarin juga banyak bertanya ya, ini apakah semuanya akan dipotong sekian persen kemudian dari seluruh penghasilan kita ini ya, kemudian juga mungkin di Google AdSense kita ini. Nah, ternyata enggak sih, karena dengan penjelasan itu tadi ternyata nah, jadi kita harus ketahui ya sebenarnya bahwa YouTube kita ini kan tidak ditonton oleh orang Indonesia saja, atau kalau Anda mungkin di Malaysia tidak hanya orang Malaysia saja, karena YouTube sudah bagus sekali, sudah bisa menyampaikan atau video-video kita ini bisa ditonton oleh seluruh mancanegara. So, demikian sebenarnya program ini itu hanya untuk YouTube iklan yang ditonton oleh orang Amerika. Contoh misalnya dari video-video saya ini nanti kan akan ada timbul iklan bagi kawan-kawan yang sudah dimonetis ya. Kalau yang belum, ini belum ini juga nih. Nah, jadi khususnya yang sudah dimonetisasi, nanti kalau setelah timbul iklan, kalau seandainya iklan itu ditonton oleh orang Amerika, itu baru akan dipotong. Kalau seandainya cuma orang Indonesia saja ya tidak gitu ya. Jadi bukan berarti dari seluruh penghasilan kita dikalikan sekian persen, tidak.
Nah, jadi yang hanya ditonton oleh orang Amerika gitu ya. Ini yang saya tahu. Nah, oke. Kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, masih ada juga yang nanya dua ya pertanyaannya, misalnya bagaimana Bang kalau misalnya kita tidak mengirimkan informasi pajak ini, kemudian kalau misalnya kita tidak kirimkan pajak ini, apakah YouTube akan tahu gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu tadi, yang pertama saya jawab dulu. Ada sebuah, saya nggak menyebutkan undang-undangnya ya, karena memang di Amerika juga saya iringan dengan ini sudah menyatakan bahwa jangan coba-coba untuk tidak mengirimkan informasi perpajakan ya. Sebab kenapa? Kalaupun seandainya tidak kita kirimkan, maka mereka akan tetap tahu ya, pungli uang yang masuk ke rekening kita. Jadi bahkan mereka akan tahu berapa dari situs, maksud saya dari kayak rekening kita yang sudah kita kirim itu, sepertinya mereka bisa mendeteksi dari situ ya, dan berapa uang yang akan masuk ke sana ya. Jadi tahu mereka masuknya berapa, kemudian dari situ nanti kita akan dipotong sekian persen juga ya kan. Bahkan katanya juga jangan coba-coba untuk tidak mengirimkan ini, karena kenapa? Karena mereka bisa mengetahui saldo rekening kita, berapa uang yang masuk, bahkan tanpa harus izin dengan OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Indonesia ini. Nah, sebenarnya sih untuk di Indonesia untuk saat ini masih belum ada pajak tentang YouTuber ini ya. Makanya untuk sementara, mungkin juga saya yakin kalau suatu saat kayaknya kalau Amerika sudah memberlakukan, jangan-jangan di Indonesia nanti akan diberlakukan juga ya gitu. Ya, tapi untuk saat ini sekali lagi saya kasih tahu atau diingatkan bahwa ini hanya untuk iklan yang ditonton oleh atau di Amerika. Jadi kalau yang nontonnya masih seputar Indonesia tidak akan kena pajak. Nah, pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau misalnya kita tidak mengirimkan? Nah, kalau kita masih tidak mengirimkan, maka kita akan akan dikenakan pajak itu mencapai 24%. Ini batas waktunya 31 Mei 2021 nanti. Jadi kawan-kawan YouTuber memang diharapkan untuk mengirimkan ini. Karena kalau kita sudah mengirimkan informasi perpajakan ini, nanti di video saya selanjutnya akan saya buat bagaimana cara mengisinya ya, mengirimnya. Karena saya ini juga belum sempat untuk melakukan pengiriman informasinya. Nah, kalau kita sudah mengirimkan informasi ini, kita akan dikenakan hanya 15% saja akan dari oleh Amerika. Jadi ini memang benar-benar kreator di luar Amerika ya. Ini sudah dinyatakan di luar Amerika gitu kan. Jadi mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Jadi kalau misalnya kita mikir, saya sebagai rangkuman gitu ya, saya ulangi, kalau kita kirimkan informasinya dan diterima dengan baik, nanti kita akan dipotong sekitar 15%. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan ini, maka kita akan dipotong hingga mencapai 24%. Itu batas waktunya tanggal 31 Mei nanti 2021. Dan jangan coba-coba untuk tidak mengirimkan ini, karena mereka bisa mengetahui info dari rekening kita. So, tetap akan dipotong ya, sebesar mencapai 24% itu. Terima kasih, saksikan terus di channel kita Kreatif Grafis untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan video saya selanjutnya akan membuat bagaimana cara mengisi form atau menyampaikan informasi pajak ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.